Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari masih di bab yang sama, yaitu tentang turunan fungsi aljabar, namun di subbab yang berbeda ya. Ya, ini peta konsepnya. Kita telah mempelajari pengertian turunan fungsi, rumus dan sifat-sifat turunan fungsi, persamaan garis singgung pada kurva, serta telah mempelajari fungsi naik dan fungsi turun ya. Namun di fungsi naik dan fungsi turun ini ada satu materi yang belum dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan membahas titik atau nilai stasioner ya, serta membahas penggunaan turunan. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kalian peroleh, itu menganalisis keberkaitan turunan pertama, fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Ya, langsung saja kita akan membahas materi tentang titik dan nilai stasioner. Sebelum kita bahas, kita akan mengingat materi sebelumnya ya. Ini kilas baliknya. Di sini kan misalkan fungsi f continue, yaitu tidak terputus ya, dalam interval i dan diferensiabel di setiap titik dalam interval tersebut. Jadi ada 3 kemungkinan, yaitu jika turunan f(x) atau f aksen x itu lebih dari 0 untuk nilai x itu anggota interval, maka fungsi fx naik pada interval i ya. Jika f aksen x kurang dari 0 untuk nilai x anggota dari interval i juga, maka fungsi fx turun pada interval i ya. Nah, yang ketiga, jika f aksen x-nya sama dengan 0 untuk x anggota dari interval i, maka fungsi fx stasioner pada interval i ya. Nah, jadi kita nanti akan membahas yang di poin 3 ya, karena poin 1 dan 2 sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi untuk menentukan nilai stasioner itu langkah-langkahnya hampir sama seperti menentukan fungsi naik dan fungsi turun, yaitu kita tentukan turunan fungsi fx-nya dulu, tapi di sini syaratnya bukan lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya. Untuk stasioner itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Nah, itu untuk stasioner ya. Terus nanti kita cari pembuat 0 fungsi f aksen x dengan memfaktorkan. Kita letakkan pembuat 0 fungsi f aksen x pada bilangan dan menentukan tanda pada masing-masing selang ya. Ya, ini materi tentang titik dan nilai stasioner. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini. Lihat di sini. Di sini terdapat sebuah kurva ya, yang memiliki puncak di atas. Nah, puncak ya. Jadi di sini pertama kurva ini dia mengalami kenaikan. Nah, ini yang disebut fungsi naik, yaitu dengan f aksen x lebih dari 0 atau turunan dari fx ini lebih dari 0. Terus dia sampai ke puncak dan berbalik arah ya, menjadi turun dengan f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, kita nanti akan mempelajari hari ini itu tentang titik stasioner, titik atau nilai stasioner ya. Di mana titiknya? Nah, ini ada di puncak. Jadi dia pas banget ada di puncak sebelum turun. Setelah naik, nah sebelum turun. Nah, di sini ya. Jadi titik stasioner yang ada di kurva ini merupakan nih titiknya ada di titik koordinat C, FC ini merupakan titik dari sininya ya. Nih, ini kalau ditarik garis lulusnya di sini nih. Nah, ini nih, ini titik F,
FC ya, mohon maaf, bukan fx tapi FC. Kenapa FC? Karena di sini nilai sumbu X-nya itu diwakili oleh C. Jadi di sininya FC. Seperti itu ya. Nah, ini pembahasannya. Jadi titik stasioner itu merupakan titik tempat fungsi berhenti naik atau turun. Nah, di sini nih, pertamanya kan naik. Nah, dia berhenti nih sih. Sebelum turun kan berhenti dulu ya. Sepersekian detik. Ya. Untuk sementara. Nah, jadi berhenti itu untuk sementara, yaitu titik bergradien 0 ya. Jadi dia gradiennya 0. Seolah seperti dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Saat kalau sepak bola ya. Sepak bola kan jika dari kiper tuh ditendang ke arah depan, otomatis kan nendangnya ke atas ya. Nah, ke atas dia akan membentuk sebuah kurva melengkung. Nah, setelah naik ke atas kan dia pasti ada di titik stasioner atau titik sebelum dia turun. Nah, setelah itu baru dia turun ke arah pemainnya. Seperti itu ya. Jadi pada X sama dengan C. Nah, ini nih. Jadi sumbu X-nya ini nilainya sama dengan C. Grafik fungsi berhenti naik atau turun untuk sementara. Nah, jadi berhenti di sini nih grafiknya. Nah, stop dulu dia di sini ya. Dan F aksen C sama dengan 0. Nah, maka nilai turunan dari F C ini ya, karena X-nya bernilai C, jadi diganti C di sininya. Biasanya kan F aksen X. F aksen X ya, tapi sekian di sini nilai X-nya itu sama dengan C, maka jadi F aksen C itu harus sama dengan 0. Nah, ini syaratnya ya, bahwa dia stasioner. Nah, jadi titik C, FC itu disebut titik stasioner dan FC disebut nilai stasionernya. Nah, ini nilai ini nilai. Kalau dua ini C, FC itu titik. Ya, bisa bedain ya. Nih. Ini disebut nilai. Oke, paham ya? Nah, nih lihat di sini ada dua buah grafik. Yang satu dia memiliki titik balik maksimum dan yang satunya lagi dia titik balik minimumnya. Ini perbedaannya. Jadi kalau titik balik maksimum, nilai stasioner itu ada di atas ya, atau titik stasionernya ada di atas. Kalau titik balik minimum, maka nilai stasioner atau titik stasioner itu ada di bawah ya. Jadi kurvanya itu turun dulu baru naik. Nah, itu bedanya ya. Penjelasannya apa? Nah, ini nilai balik maksimum fungsi Y sama dengan fx. Nah, fungsi fx ini bisa ditulis Y atau sebaliknya Y itu bisa ditulis fx, sama aja ya. Mencapai nilai balik maksimum pada X sama dengan C. Nah, jadi dia mencapai nilai balik maksimum nih. Balik itu jadi kurvanya yang tadinya naik terus balik jadi turun. Nah, itu ya. Pada X sama dengan C. Nah, ini sumbu X-nya itu atau nilai X-nya ini sama dengan C, di sini titiknya ya. Atau FC merupakan nilai balik maksimum. Nah, ini nilai ini merupakan nilai balik maksimumnya ya, karena sudah mencapai titik FC dia balik langsung ya, atau berubah arah menjadi turun. Nah, ini syaratnya jika F aksen C min ini jadi nilai sebelum C ya lebih dari 0 atau alias naik. Nah, sama aja ini fungsi naik ya. Nah, terus F aksen C nya sama dengan 0. Nah, ini yang stasionernya, dan F aksen C plus atau nilai setelah C nya itu adalah kurang dari 0 atau ini fungsi turun. Nah, atau jika F aksen C sama dengan 0 dan F double aksen C kurang dari 0. Nah, adapun grafiknya seperti ini. Ini nanti akan ada di garis bilangan ya, tanda-tandanya. Jadi untuk nilai balik maksimum itu pertamanya dia positif, terus dia ada di puncak, yaitu dia berhenti sementara jadi 0. Nah, kemudian dia
turun ya, jadinya negatif gitu ya. Nah ini tanda pada selangnya. Nah untuk nilai balik minimum, nah ini kebalikannya dari maksimum ya. Jadi nilai balik maksimum dia tuh syaratnya apa? Pertamanya kurvanya itu turun dulu, atau f aksen c minnya, nilai sebelum c nya ini, nilai turunan sebelum c itu kurang dari 0. Jadi dia fungsi turun dulu, kurvanya turun. Nah baru dia akan memperoleh atau mencapai di stasioner, yaitu f aksen c sama dengan 0. Nah, dan kemudian kurvanya naik ya, atau di sini f aksen c plus. Nah jadi nilai turunan setelah c itu ya di sini nih ya, c plus ini di sini, ini c min, itu dia naik atau lebih dari 0. Nah, atau jika f aksen c sama dengan 0 dan f double aksen c itu lebih dari 0. Bagaimana dia tabelnya, tanda pada selangnya? Itu kebalikan dari nilai balik maksimum ya. Jadi negatif dulu karena turun kan, terus dia mencapai nilai stasioner ya, terus baru dia, atau di sini berhenti sementara kan untuk berbalik. Nah, terus dia naik atau positif. Nah, ini tanda selangnya ya, seperti itu ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah selain itu ada titik belok. Titik belok itu apa? Nah ini fungsi y sama dengan fx mempunyai titik belok pada x sama dengan c, atau fc merupakan titik belok jika, nah ini ada syaratnya, f aksen c min kurang dari 0, f aksen c sama dengan 0, f aksen c plus kurang dari 0, atau f aksen c min lebih dari 0, f aksen c sama dengan 0, f aksen c plus lebih dari 0. Nah berarti di sini yang tadi ini, kalau yang sebelum dan sesudahnya sama-sama negatif ya, karena kurang dari 0 sama dengan 0 kurang dari 0. Nah jadi min 0 min. Nah kalau atau bisa juga lebih dari 0 sama dengan 0 lebih dari 0, jadi plus 0 plus. Nah ini kebalikan dari titik balik ya. Kalau titik balik tadi berlawanan, ini mah tidak berlawanan, jadi sama-sama negatif atau sama-sama positif. Atau jika f aksen c sama dengan 0 dan f double aksen c itu sama dengan 0 ya. Perhatikan diagram, bukan diagram ya, apa, kurvanya nih, lihat di sini. Nah di sini kan tadi dia turun nih, turun kurvanya. Nah dia berbelok di sini. Nah ini disebut titik belok ya. Nah beloknya kemana? Turun lagi. Makanya di sini kurang dari 0, f aksen c minnya kurang dari 0, dan f aksen c plusnya juga kurang dari 0 karena dia berbelok. Jadi min turun ya, sama min. Nah ini ya, jadi lihat tabelnya atau tanda selangnya seperti ini, min 0 min. Nah untuk titik beloknya yang lainnya, pertama dari bawah nih, berarti naik dia kurvanya ya. Nah berbelok di sini, beloknya kemana? Tetap ke arah atas ya. Nah, jadi dia positif 0 positif. Nah ini ya, positif 0 positif itu ya, paham ya bedanya ya. Lanjut saja lah, langsung kita ke contoh soal yang pertama. Nah ini, tentukan tentukan titik stasioner dan jenis titik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ya. Jadi kita disuruh mencari titik stasioner. Berarti kalau nyari titik stasioner itu ada dua ya, koordinat x, y. Berarti di sini tadi itu apa di materinya, c, fc ya. Ya. Sama jenis titiknya. Nah jenis titiknya berarti tadi ada dua tuh
itu titik balik maksimum atau titik balik minimumnya ya. Langsung saja pembahasannya. Nah, syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi boleh ya di sini, kalau di sininya fx ya fx saja. Atau kalau kalian mau rubah jadi fc, berarti di sininya x-nya semua diganti dengan c. Kalau ingin sesuai dengan materinya ya, tapi nggak apa-apa, sama aja, itu hanya sebagai simbol aja atau lambang aja ya, variabel aja, tidak mengubah esensi dari konsepnya. Nah, di sini kan f aksen x, berarti di sini turunan ya, ini turunan dari sini nih, turunan dari fx. Nah, turunannya, maka turunannya x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Ingat ya konsep penurunan. Terus min 3x yaitu adalah min 3 sama dengan 0 ya. Nah, didapat. Nah, ini biar lebih mudah kita apa nih, kita bagi ya, ini semuanya kita bagi dengan angka 3. Kalau nggak mau dibagi juga nggak apa-apa, cuma ini biar mudah nanti mencari pemfaktorannya, seperti itu ya. Jadi didapat x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita sekarang cari pemfaktorannya. Nah, faktoran dari x2 min 1 adalah, nah ini, x min 1 x plus 1 ya. Ini hasil pemfaktoran dari x2 min 1. Nah, jadi x min 1 dikalikan x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau dijabarkan nih, kali silang, ini hasilnya pasti x2 min 1, seperti itu ya. Nah, kita dapatkan nih nilai x-nya, yaitu x min 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 1 ya, atau x plus 1 sama dengan 0. Jadi nilai x sama dengan min 1. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita dapatkan pembuat nolnya. Tadi pembuat nolnya yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Nah, karena di sini perintahnya menentukan titik stasioner, maka nilai x tadi ini ya, atau nilai yang x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1 ini kita masukkan ke fungsi awalnya. Fungsi awal itu yang mana? Yang di soal ini nih, yang sebelum diturunkan, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 3x ya. Nah, kita tentukan titik stasionernya. Jadi kita masukkan nilai x ke dalam fungsi awal. Nah, tadi x-nya sama dengan 1 kan ya. X sama dengan 1, maka kita masukkan ke dalam fungsi awal ini, berarti nilai x nih, variabel x kita ganti dengan angka 1. Jadi f1 sama dengan, kenapa f1? Karena sini kan fx, x-nya kita ganti dengan angka 1. Jadi f1 sama dengan x-nya kita ganti angka 1, jadi 1 pangkat 3 dikurang 3 dikalikan 1. 1 pangkat 3 ya 1 hasilnya ya, karena 1 kali 1 kali 1 ya 1, dikurang 3 kali 1 ya 3, jadi 1 dikurang 3 yaitu min 2. Nah, sekarang untuk x sama dengan min 1, berarti untuk semua fungsi yang awal ini x-nya, nilai x-nya kita ganti dengan min 1. Jadi f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikalikan dengan min 1. Nah, ini min 1 pangkat 3 itu yaitu min 1 ya. Ya, karena min 1 kali min 1 nih. Min 1 kali min 1 kali min 1. Nah, ini minnya 3 kali ya. Kalau min 3 kali pasti hasilnya min lagi. Ini kan min kali min jadi positif, dikali min lagi jadi min. 1 kali 1 kali 1 ya tetap 1.
Nah, maka min 1 pangkat 3 itu adalah min 1. Min 3 dikali min 1 adalah plus 3. Ya. Bukan apa? Bukan plus 2 atau bukan plus 3, bukan plus 3 atau bukan plus 4 ya, atau bukan min 4 atau bukan min 2, tapi plus 3. Jadi min 3 dikali min 1 itu plus 3. Min kali min yaitu positif. 3 kali 1 yaitu 3. Kok bisa sih dikalikan, Pak? Ya ini, karena di min 1-nya ini ada tanda kurung. Jika di min 1-nya tidak ada tanda kurung, misal min 1 min 3 min 1. Nah, di sini min 1-nya tidak ada tanda kurung. Ini hasilnya adalah min 4. Itu ya, bedain ya. Jadi tanda kurung yang ada di min 1 ini sangat berpengaruh karena dia sebagai perkalian ya, pengganti kali. Nah, ya, jadi ini sebagai perkalian. Paham ya? Ya, pokoknya kalian harus tahu konsep dasar matematikanya ya. Jadi di sini min 1 tambah 3 itu adalah hasilnya 2. Oke ya. Nah, jadi titik stasionernya adalah, nah ini kita hapus dulu nih, nggak kelihatan. Nah, titik stasionernya adalah 1, min 2 atau min 2,1. Jadi dia ada apa namanya tuh, ada 2 buah titik stasioner ya. Jadi kalau dalam kurva itu ada 2 kali dia titik puncaknya ya, atau titik stasionernya. Kurvanya itu stasioner atau puncaknya itu ada 2, bisa di titik 1, min 2 atau bisa di min 1,2. Kalau nggak percaya, kalian silakan bikin kurvanya sendiri ya dari fungsi ini. Nah, atau menggunakan kalkulator grafik. Nah, biasanya ada tuh kurvanya. Kan kurva itu selalu terhubung ya, atau tersambung terus tuh, panjang itu dia. Iya, tidak dibatasi oleh apa-apa karena sini tidak ada pembatasnya. Seperti itu ya. Nah, untuk menentukan jenis titiknya, tadi kan menentukan titik stasioner, sekarang kita menentukan jenis titik dari titik stasioner tersebut ya, atau titiknya itu titik balik maksimum yang mana, nah titik balik minimumnya yang mana, gitu ya. Jadi dia terdapat 2 buah titik stasioner, nah, yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum. Nah, di sini ya. Nah, di situ menentukan jenis titiknya itu sama seperti mencari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ya. Kemarin untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun, kita menggunakan garis bilangan ya. Nah, garis bilangan dari titik X ini, yaitu mana ini? Min 1 dan 1 ya. Kita masukkan dulu X-nya min 1 dan X-nya 1 ya. Tandanya apa? Nah, ingat, untuk menentukan tanda kita lihat dari ini, koefisien X kuadrat yang ada di F aksen X. Nah, ini kan koefisiennya itu 3 ya. Nah, berarti dia lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, yaitu tanda awalnya adalah positif. Benar. Yang kedua negatif, yang ketiga positif. Nah, tapi berbeda ya, kalau tadi fungsi naik dan fungsi turun itu melihat di sininya turun atau naik. Nah, ke sini kan bukan mencari tuh fungsi naik atau fungsi turun. Jadi kita tidak terfokus di tanda positif atau milih tanda positif atau milih tanda negatif, tapi kita menentukan yang mana titik balik maksimum dan mana titik balik minimumnya. Nah, ini kita lihat tandanya. Di sini kan positif, berarti kalau positif itu dia merupakan fungsi naik. Jadi kurvanya dari sini dia akan menaik nih.
naik terus. Nah, berhenti di sini. Ini kan titik stasionernya ya. Nah, titik apa ya ini tadi tuh? Titik baliknya nih. Titik baliknya itu ada di -1. Nah, sedangkan yang titik stasionernya tadi kalau -1 itu ada di 2 ya. Nah, nilai stasionernya -1 itu ada 2. Nah, berarti di sini ada 2 nih. Set, naik ke atas. Nah, dia berhenti di sini karena ini min, berarti turun. Nah, berarti di sini dia kurvanya seperti ini. Ya, paham ya? Nah, terus turun, di sini kan turun sampai bawah, hup. Nah, sini ada titik lagi nih. Di sini plus, berarti dia kurvanya naik. Jadi kurvanya seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan kurvanya itu seperti ini ya. Naik, turun, naik lagi. Nah, seperti ini. Jadi ada gunung, ada lembah. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ini. Jadi titik -1,2 merupakan titik balik maksimum nih, -1,2. Yang mana nih? Yang ini nih ya. Nah, dan titik 1, -2 merupakan titik balik minimum. Nah, seperti ini ya. Oke ya, paham ya? Jadi yang ini titik balik maksimum nih. Ini titik balik minimum. Seperti itu. Ya, selanjutnya contoh kedua ya. Nah, ini di sini fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 20 akan mencapai maksimum untuk nilai x sama dengan, nah berarti kita nyari nilai x-nya ya. Nah, pembahasan ya. Sama seperti tadi, untuk mencari nilai x kita juga harus menurunkan terlebih dahulu ya, atau kita tentukan turunan dari fungsinya. Sini kan fungsi y-nya itu kan sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 20 ya. Maka dia akan akan stasioner jika turunan dari fungsi y ini itu sama dengan 0 ya. Nah, dia nilainya stasioner. Jika y aksen sama dengan 0, maka turunan dari y aksen adalah 12x pangkat 2 dikurang 36x ditambah 15 sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, tapi tidak bisa dibagi dengan 12 karena angka 15 ini tidak bisa dibagi 12. Maka angka yang bisa membagi ketiga angka ini, yaitu 12, min 36 dan 15 itu adalah angka 3 ya. Nah, ini berarti kita bagi dengan angka 3. Jadi didapat 4x pangkat 2 min 12x plus 5 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, yaitu 4x pangkat 2 min 12x plus 5 sama dengan 0, kita cari pemfaktorannya ya. Jadi pemfaktorannya itu adalah 2x min 1 dikalikan 2x min 5 ya, sama dengan 0 ya. Nah, maka nilai x nya atau pembuat 0 dari fungsi y aksen ini adalah, nah berarti 2x min 1 sama dengan 0. Nah, berarti 2x min 1 2x min 1 sama dengan 0, jadi 2x sama dengan 1. Maka nilai x nya sama dengan 1/2, atau 2x min 5 sama dengan 0, 2x sama dengan 5. Nah, maka didapat x sama dengan 5/2 ya. Jadi ini merupakan pembuat 0 fungsi dari y aksen. Nah, nilai x ini kita masukkan ke dalam garis bilangan ya, yaitu pertama berarti 1/2, yang kedua adalah 5/2 karena setengah dari angkanya lebih kecil daripada 5/2 ya. Nah, kita lihat lagi untuk tandanya, apakah pertamanya positif atau negatif.
Kita lihat lagi ada yang di turunannya nih. Turunan nilai X pangkat 2 koefisiennya positif atau negatif. Karena 12 di sini berarti positif ya 12. Atau yang bawah juga boleh nih 4 karena sudah dibagi sama aja. Positif berarti tanda pertamanya adalah positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif pasti ya. Nah, di sini kita bukan menentukan kita pilih positif atau negatif, bukan, tapi kita tentukan dia kurvanya naik dulu atau turun dulu ya. Karena yang pertamanya positif berarti kurvanya itu pasti dia akan naik dulu dari bawah ke atas ya. Nah, berhenti di sini, turun lagi. Nah, turun terus sampai sini, berhenti, naik lagi. Gitu ya. Berarti yang 1/2 ini titik dia akan mencapai maksimum kurvanya itu ya, atau stasioner. Nah, sedangkan 5/2 dia akan capai nilai minimumnya, titik balik minimumnya ya. Jadi fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 15x dikurang 20 akan mencapai maksimum untuk nilai X sama dengan 1/2 ya. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Ini selanjutnya contoh 3 ya. Nah, ini di sini tentukan nilai stasioner dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 24x min 7. Kita disuruh mencari nilai stasioner. Berarti kalau nilai stasioner itu yang yang dicari adalah nilai Y-nya ya, atau Fx atau Fc. Nah, itu ya. Bukan ya, jadi cuma disuruh mencari nilai Y-nya saja nih. Ya. Berarti langkah pertama apa? Kita menentukan turunan dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 24x min 7 ya. Karena syarat nilai stasioner itu, maka turunannya dari fungsi tersebut adalah 0, atau di sini Y aksennya itu sama dengan 0 ya. Nah, maka turunannya itu adalah 3x pangkat 2 min 6x min 24 sama dengan 0 ya. Turunan dari tadi fungsi yang ini. Nah, dari 3x pangkat 2 min 6x min 24 ini kita buat faktorkannya. Nah, agar lebih mudah kita bagi dengan angka 3. Jadi didapat x pangkat 2 min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, jadi ini keseluruhan kita bagi dengan angka 3 ya. 3x pangkat 2 dibagi 3 sisa x pangkat 2 min 6x dibagi 3 min 2x min 24 dibagi 3 min 8. 0 dibagi 3 ya 0. Nah, dari x pangkat 2 min 2x min 8 difaktorkan, maka jadinya seperti ini, yaitu x min 4 dikalikan x plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh nilai pembuat 0 fungsi Y aksennya atau nilai X-nya ya. Yaitu yang pertama X min 4 sama dengan 0. Jadi hasilnya X-nya itu sama dengan 4. Atau yang kedua X plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya sama dengan min 2. Nah, kedua nilai ini kita simpan atau kita letakkan di garis bilangan ya. Jadi di sini min 2, ini 4 ya. Nah, setelah itu kita tentukan tandanya, positif dulu kah atau negatif dulu. Kita lihat koefisien X pangkat 2, nah yang ini ya, yang ada di Y aksen. Nah, karena koefisien X pangkat 2 nya ini bernilai 3, atau dengan kata lain ini nilainya lebih dari 0, maka yang pertama adalah positif. Nah, ini ya. Yang kedua negatif, yang ketiga positif. Ini sama seperti contoh sebelumnya ya.
maka kurva yang terbentuk yang pertama ini adalah naik, berhenti, turun, ya seperti itu ya. Jadi ke atas dulu, baru balik lagi ke bawah ya kurvanya. Yang kedua itu adalah turun, baru naik, seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan itu nilai stasioner, berarti kita cari titik Y-nya ya. Di sini kan disimbolkan selain X itu Y, berarti kita cari Y-nya. Atau dia ada Fx atau bisa juga Fc ya. Yang penting dia yang ada di sumbu Y-nya itu ya. Karena di sini ditulis dengan simbol Y, maka kita cari Y-nya. Dengan cara apa? Ini bisa ya. Di sini itu pertama-tama karena sini nilai X-nya sudah diketahui, ini bisa kita misalkan Y itu sama dengan Fx. Nah, jadi ini sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2. Jadi bukan dimasukkan ke Y-aksen, bukan ya, tapi ke fungsi awal, dikurang 24X dikurang 7. Nah, nilai X-nya ini kita ganti dengan angka yang ada di pembuat 0 ini yang sudah diketahui, yaitu min 2 dan 4. Nah, yang pertama karena ini fungsi maksimum. Nah, kenapa disebut fungsi maksimum pada X sama dengan min 2? Lihat kurvanya, dia ke atas, berarti kalau ke atas maksimum ya, kalau ke atas duluan, kalau positif duluan dia maksimum, terus dia turun. Nah, kan sini min ya. Nah, berarti ini maksimum di min 2 ya. Jadi X-nya itu sama dengan min 2, maka dia disebut fungsi maksimum. Maka nilai balik maksimumnya adalah ya, kita masukkan ke persamaan awal tadi yang ini nih ya. Jadi di sini F min 2, dari mana F min 2? Di sini kan Fx, kita ganti X nya dengan min 2, jadi F min 2 sama dengan, nah ini semua X nya kita ganti dengan min 2 ya. Jadi min 2 pangkat 3 dikurang 3 dikalikan min 2 pangkat 2 dikurang 24 dikalikan min 2 dikurang 7, maka didapat min 8 min 3 dikali 4 min dalam kurung min 48 ya dikurang 7. Jadi didapat, ini kurungnya kita buka jadi min 8, min 3 kali 4 jadi min 12, min dikali min 48 jadi plus 48 ya. Jadi min 7. Jadi ini kenapa jadi plus? Karena di sini pengurangannya 2 kali ya. Ada min lagi, dan ini dihalangi oleh tanda kurung. Jadi sama aja seperti dikalikan. Maka hasilnya adalah 21 ya. Min 8 min 12 kan min 20 nih, nambah nih ya. Ini bukan jadi plus ya, karena di sini di antara min sama min ada angka 8. Jadi ini negatifnya nambah, min 20 ditambah 48 berarti ngutang 20 dibayar 48, sisa 28 ya. Nah, 28 ngutang lagi 7 berarti sisanya 21. Ini untuk X sama dengan min 2. Berarti sekarang untuk yang minimumnya yaitu X sama dengan 4, maka didapatkan F4 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 3 dikalikan 4 pangkat 2 dikurang 24 dikalikan 4 dikurang 7 ya. Jadi didapatkan 4 pangkat 3 itu 64 dikurang 3 kali 16, 16 itu dari 4 pangkat 2 dikurang 96, yaitu dari 24 kali 4 ya dikurang 7, maka didapatkan 64 dikurang 48, 48 dari min 3 dikali dengan 16 ya dikurang 96 dan dikurang
7, maka hasilnya adalah negatif 87 ya. Seperti itu ya. Jadi nilai stasionernya itu adalah yang ini 21 dengan min 87 ya. Itu nilai stasioner. Ingat, nilai stasioner itu berarti nilai Y-nya saja atau Fx-nya saja atau Fc. Kalau titik maksimum berarti keduanya X, Y-nya. Berarti yang ini. Nah, kalau titik maksimumnya berarti berapa? Min 2,21. Nah, itu titik maksimum. Jadi seperti itu ya. Nah, ini nilai stasionernya adalah 21 dan min 87. Kalau yang ditanyakan titik maksimumnya ya, titik maksimum ya, berarti berapa? Min 2,21. Nah, kalau titik minimum 4, min 87. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi harus sesuai dengan pertanyaannya ya. Apa yang ditanyakan, apa yang disuruh dicarinya apa. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh 4. Ya, contoh 4 di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai stasioner dari fungsi Y sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada interval. Nah, ini ada batasnya ya, itu intervalnya min 1/2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. Jadi nilai X nya ada di antara min 1/2 dan 2 ya. Nilai X nya itu ada di tengah-tengah di antara min setengah dengan 2. Ya, kita ke pembahasannya. Nah, ini sebelum menentukan nilai stasioner, tentukan terlebih dahulu titik-titik kritis fungsi tersebut ya. Nah, maksudnya titik-titik kritis ini, jadi kita cari nilai dari apanya nih, Y-nya, nilai dari Y jika kita masukkan batas-batasnya ini, yaitu min 1/2 dengan 2 ya. Nah, kita cari dulu titik-titik yang ada di titik koordinat ya, yang ada atau titik X dan Y-nya ini yang ada di batas jika X-nya itu min 1/2 dan jika X-nya sama dengan 2. Kita cari dulu ya. Maka didapatkan, nah ini ya, dapatkan untuk X sama dengan min 1/2, kita peroleh nilai dari Fx-nya atau Y-nya itu. Nah, ini Fx atau Y-nya ini adalah min 2 dikalikan min 1/2 pangkat 3 ditambah 3 dikalikan min 1/2 pangkat 2. Maka didapatkan hasilnya yaitu min 2 dikalikan min 1/8. 1/8 ini dari mana ini? Lihat pangkat 3 ya. Jadi kalau pecahan dipangkatkan itu satu-satu. Yang atas dulu nih, penyebut dulu, pembilang dulu ini ya. Pembilang dipangkatkan dengan angka 3, berarti min 1 dipangkatkan dengan angka 3, berarti kan tetap min 1. 2 dipangkatkan dengan 3, jadi 8 ya. Seperti itu ya. Plus 3 1/4. Nah, sama ini juga, min 1 dipangkatkan 2 hasilnya kan 1. 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. Jadi sama dengan, nah ini 1/4 dapat dari mana? Ini min kali min kan jadi positif ya. Nah, ini 2 dibagi 8. Nah, ya ini bisa dicoret nih, set. Karena pembaginya angkanya lebih besar dari yang ada di luar ini, maka 4 itu ditaruh di dekat 8-nya ya, atau menggantikan posisi 8 gitu ya. Atau bisa juga ini min kali min kan positif. Nah, 2 dikali 1 itu kan 2, berarti ini 2/4. 2/8 ya. 2/8 itu kan
angka sederhananya adalah 1/4 ya jika disederhanakan. Ya, itu terserah kalian saja cara mengalihkan atau membagikan, bebas ya. Nah, ditambah 3 dikalikan 1/4. Nah, kalau ini karena ini 3 dibagi 4 nggak bisa, maka kita kalikan saja jadi 3 dikali 1 yaitu 3/4. Jangan dibagi lagi ke sini, jangan. Kalau sudah dikalikan, kalikan. Karena 3 dikali 1 kan 3, jangan 3 dibagi 4 jadi 3/4, jangan. Jadi tetap 3 dikali 1 yaitu 3, 4-nya ditulis ya. Nah, kalau misalkan ini bisa dibagi ya tinggal dibagi, kalau enggak jangan. Jadi di sini didapatkan 1/4 ditambah 3/4 ya. Nah, ini penjumlahan pecahan. Ingat, untuk penjumlahan pecahan syarat pertamanya kita lihat dulu penyebutnya. Angkanya sudah sama atau belum. Jika belum sama, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Karena kalau tidak sama, tidak bisa langsung ditambahkan atau dikurangkan ya. Nah, karena di sini kasusnya sudah sama, yaitu sama-sama 4 penyebutnya, maka kita jumlahkan atasnya saja. Penyebutnya tidak perlu ya. Jadi 1 ditambah 3 yaitu 4. 4 ini dapat dari sini, tulis lagi ulang ya. Tidak dijumlahkan ini yang tidak, tapi tulis ulang 4. Jadi 4 bagi 4 1. Nah, untuk X sama dengan 2, maka didapatkan F2 sama dengan min 2 dikalikan 2/3 ditambah 3 dikalikan 2/2. Maka hasilnya berapa? Jadi min 2 dikalikan dengan 8, 2/3 itu 8 ya. Ditambah 3 dikalikan 4, 2/2 itu 4. Oke, betul? Ya. Kan nilainya berapa nih? Min 2 kali 8 min 16. 3 kali 4 12. Nah, min 16 ditambah 12 yaitu min 4. Ngutangnya 16 dibayar 12. Ngutangnya masih ada ya. Itu sisa min 4. Nah, ini apa ini namanya? Titik-titik yang ada di ujung interval atau ada di batasnya ya, yaitu min 1/2 dan 2. Nah, di sini kalau X-nya min 1/2 maka nilai Y-nya 1. Jika X-nya 2 maka nilai Y-nya min 4 ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua kita cari juga titik stasionernya ya. Yang kedua kita tentukan pada titik stasionernya, yaitu di turunan dari fungsi Y atau fx atau f aksen x dan y aksennya itu yang sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti kita turunkan dulu fungsi dari fx atau dari y-nya ya, yaitu didapatkan min 6x pangkat 2 plus 6x. Jadi ini didapatkan dari turunan yang ini ya. Ini diturunkan jadi min 6x pangkat 2 plus 6x ya. 3 dikali min 2 min 6, benar ya. 3 dikurang 1 jadi 2 ya. 2 dikali 3 jadi 6 ya. 2 dikurang 2 jadi 1 atau x saja ya, betul ya. Nah ya, dari sini karena dia tidak memiliki konstanta, berarti kita tinggal kita lihat saja di sininya ya. Di sini ada min 6x kuadrat plus 6x, berarti di sini kita keluarkan nih karena sama-sama memiliki angka 6 dan x ya. Jadi bisa kita keluarkan min 6-nya ya. Ya, jadi ini kita keluarkan, kita pisahkan min 6x. Ya, sisanya karena sudah dikeluarkan min 6x, maka sisanya jadi x min 1 ya. Ya, jadi ini kita faktorkan. Jadi faktornya dari 6x min 6x kuadrat plus 6x itu
memiliki faktor yaitu min 6x dalam kurung x min 1. Ya, kalau kita kembalikan ke posisi awal, kita kalikan saja ini. Min 6x kali x berarti min 6x kuadrat, betul ya. Min 6x kali min 1 berarti plus 6x, ya betul. Nah, jadi didapatkan nilai x pada titik stasioner adalah yaitu min 6x sama dengan 0. Jadi x nya adalah 0 yang pertama ya, atau x min 1 sama dengan 0. Jadi nilai x nya adalah sama dengan 1. Ya, nah nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ini kita masukkan ke dalam fungsi awal ya, yaitu yang y sama dengan fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 ya. Jadi nilai x nya kita masukkan ke dalam fungsi awal agar memperoleh nilai y atau fx nya. Maka didapatkan x yang pertama itu sama dengan 0, jadi f0 sama dengan min 2 dikalikan 0 pangkat 3 plus 3 dikalikan 0 pangkat 2, itu hasilnya 0 ya. Nah yang 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan fungsi awal, x nya kita ganti ya. Oke ya. Nah yang kedua juga sama, x sama dengan 1. Nah jadi f1 yang tadinya fx jadi f1 ya, karena x nya sama dengan 1, sama dengan min 2 dikalikan 1 pangkat 3 ditambah 3 dikalikan 1 pangkat 2, maka hasilnya 1. Nah, kenapa? Karena 1 pangkat 3 itu 1. Jadi min 2 kali 1 ya tetap min 2. Nah, plus 3 kali 1 pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2 juga 1. 3 kali 1 3. Berarti min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, dari kedua yang tadi kita telah tentukan ya, yaitu pada ujung interval dan pada titik stasioner, kita peroleh kesimpulan. Nah, maka disimpulkan yaitu nilai stasionernya adalah 1 dan min 4. Nah, dimana 1 itu sebagai nilai balik maksimum. Nah, yang 1 itu yang mana? Nah, 1 itu berarti kan y-nya 1 nih, yang ini nih, y-nya 1. Nah, jadi ada 2 nih, berarti nilai 1 itu sebagai nilai balik maksimum, yaitu pada x-nya berapa? X-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan min setengah ya. Nah, di sini pada x sama dengan min setengah atau sama dengan 1. Dan nilai stasionernya adalah min 4, yaitu sebagai nilai balik minimum. Nah, ini pada x sama dengan, nah yang ini ya, x sama dengan 2. Oke, paham ya? Ya, semoga kalian paham. Nah, selanjutnya contoh ke 5 ya. Contoh ke-5. Nah, ini contohnya lumayan banyak ya. Di sini contoh ke-5 ini ada pertanyaan tentukan titik belok. Nah, ini pertanyaan titik belok ya. Dari fungsi y ya sama dengan x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 9x plus 7. Nah, kita disuruh mencari titik belok. Gimana cara mengerjakannya? Ya, kalau cara mengerjakannya tidak jauh berbeda ya. Pertama-tama kita tentukan turunan pertama. Nah, tapi yang untuk titik belok kita menggunakan 2 kali penurunan ya. Jadi yaitu pertama turunan pertama dan yang kedua nanti diturunkan lagi, yang disebut biasanya turunan kedua dari fungsi persamaan yang tadi ini ya, atau fungsi y-nya yang ini. Maka untuk turunan pertamanya dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 9x plus 7 adalah, nah ini turunan pertamanya yaitu 3x pangkat 2 plus 12x plus 9 ya. Sudah tahu kan cara penurunan? Ya. Nah, untuk yang
2 kita turunkan lagi biar didapatkan turunan yang kedua, yaitu sama saja seperti turunan yang pertama, hanya bedanya untuk turunan kedua tidak diambil dari fungsi y-nya tapi dari fungsi y aksennya. Nah, jadi ini ya turunan kedua ini didapatkan 6x plus 12 ya. Dari mana? Dari sini nih, penurunan dari y aksen. Nah, berarti di sini 3x pangkat 2. Nah, diturunkan lagi menjadi 6x, yaitu 2 kali 3 6. 2 dikurang 1 ya 1 ya, di sini 1. Nah, terus plus 12. Dari mana 12? Yaitu penurunan dari 12x. Nah, ya. 1 kali 12 ya 12. 1 dikurang 1 ya 0. Jadi x pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya tetap 12. Nah, penurunan dari 9 karena dia konstanta yaitu 0 ya. Jadi tidak perlu ditulis 0-nya. Seperti itu ya. Nah, tadi kita ada syarat ya untuk titik belok. Nah, karena kita menggunakan 2 kali penurunan ya, turunan pertama dan turunan kedua, maka syarat titik belok jika turunan kedua itu harus sama dengan 0 ya. Nah, syaratnya. Jadi syarat titik belok ini apabila turunan kedua itu sama dengan 0. Berarti di sini tadi itu apa? Karena di sini pakai y, berarti y aksen, double aksen ya, mohon maaf. Double aksen ini harus sama dengan 0. Kalau dia memakai fx, nah berarti ini f double aksen x ini harus sama dengan 0 juga. Nah, seperti itu ya. Maka kita tulis y double aksen sama dengan 6x plus 12 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 ini dari tadi syaratnya ya. Kan di sini nggak ada sama dengan 0 nih. Nah, karena syaratnya harus sama dengan 0, kita tambahkan. Maka diperoleh 6x sama dengan min 12. Pindah ruas nih yang 12-nya ke sebelah kanan dan diperoleh nilai x itu sama dengan min 2. Dari mana? Min 12 dibagi 6 ya. Jadi min 2. Nah, itu untuk nilai x-nya ya. Nah, sekarang kita cari nilai y-nya. Maka kita masukkan x sama dengan 2 ini ke mana? Ke persamaan fungsi awal ya, ke fungsi awal. Yaitu y sama dengan x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 9x plus 7. Nah, di sini ya. Maka didapatkan y sama dengan min 2, x-nya diganti dengan min 2 pangkat 3 plus 6 dikalikan min 2 pangkat 2 ditambah 9 dikalikan min 2 ditambah 7. Maka didapatkan min 2 pangkat 3 itu adalah min 8 ya. Ditambah 6 dikalikan min 2 pangkat 2 kan jadi 4. Jadi 6 kali 4 24. Dikurang. Kenapa jadi dikurang? Nah, karena ini plus 9 dikalikan min 2 berarti jadinya minus ya. Min 18 ditambah 7. Maka hasilnya nilai y adalah 5. Karena ditentukan titik beloknya, maka titik belok dari fungsi tersebut adalah di min 2,5. Biasakan nulisnya x dulu ya, baru y. Seperti itu ya. Ya, contoh yang ke-6 ini merupakan aplikasi dari turunan fungsi ya. Jadi ini tidak ada materi spesifikasinya, paling langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah, contoh soal yang ke-6. Biasanya kalau aplikasi dalam matematika itu berupa soal cerita ya, soal cerita tapi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan ada nih suatu peluru ditembakkan ke atas. Nah, peluru tersebut pada t detik, nah ya, tinggi peluru tersebut, mohon maaf nih ya, jadi saya baca ulang lagi. Suatu peluru ditembakkan ke atas. Nah, tinggi peluru pada t detik dirumuskan oleh HT sama dengan 40T
dikurang 5T pangkat 2. Nah, ya, jadi ini ada rumusnya nih saat peluru ditembakkan ya. Nah, itu dalam meter. Tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut adalah, nah jadi pertanyaannya ini mencari tinggi maksimum dari peluru yang ditembakkan ke atas. Langkah pertama apa? Ya, kalau karena ini soal turunan ya kita turunkan dulu dari persamaannya. Persamaannya mana atau rumusnya ya kalau sini ya. Ini HT sama dengan 40T dikurang 5T pangkat 2 ya. Nah, ini kita turunkan ya. Nanti dia untuk mencapai ketinggian maksimum, nah ya, untuk mencapai ketinggian maksimum maka ini nanti turunannya harus sama dengan 0. Berarti H aksen T, ini kita pakai rumus ini juga ya nih, stasioner berarti nih harus sama dengan 0 ya kan ya. Kalau misalnya sama dengan 0 itu berarti dia titik atau nilai stasioner. Nah, ini ya. Nah, langsung aja ya kita turunkan. Jadi penurunannya apa nih? Tadi yang diketahui kan HT sama dengan rumusnya atau persamaannya itu ya adalah 40T dikurang 5T pangkat 2 ya. Maka turunannya adalah 40 dikurang 10T. Nah, kalau biasanya yang pangkat 2 itu ada di depan, ini ada di belakang atau di akhir, nggak apa-apa ya, jangan bingung ya. Penurunannya sama saja. Jadi ini T-nya kan di sini pangkat 1 nih. Jangan diganti 2, tetap 1 ya. Dikalikan dengan 40. Jadi 40 tetap kan. T ini yang 1 dikurang 1 0. Jadi T pangkat 0 kan 1. Nah, tetap ditulisnya 40 gitu ya. Nah, yang kedua, penurunan dari min 5T pangkat 2 ya. Min 5T pangkat 2. Ini berarti penurunannya 2 dikalikan dengan min 5 ya. Nah, min 2 kali min 5 itu sama dengan min 10 kan. Nah, berarti 2 yang pangkatnya itu dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1 jadi 1 atau bisa ditulis T saja. Maka penurunan dari HT sama dengan 40T min 5T pangkat 2 adalah 40 dikurang 10T sama dengan 0 gitu ya. Paham ya? Maka di sini didapatkan 40 sama dengan 10T. 10T dari mana? Nah, ini nih yang min 10T pindah ruas. Yang tadinya negatif atau pengurangan jadi ini positif. Oke? Ya, jadi didapatkan 40 per 10 sama dengan T. Nah, atau bisa ditulis T sama dengan 40, ini sama aja ya, per 10. Pokoknya kalau angka yang ada atau bersama dengan variabel atau huruf dia jadi pembagi. Lihat di sini kan 40 kan nggak ada hurufnya atau nggak ada variabelnya, sedangkan 10 ada variabelnya yaitu T ya, atau ada hurufnya T, dia bareng T nih. Jadi kalau kita nyari T sama dengan 40 nya itu yang tidak ada variabelnya menjadi pembilang, yang ada variabelnya atau aturan tadinya dengan variabel karena dipisahkan jadi pembagi ya, gitu ya. Nah, boleh yang atas ini, boleh yang bawah sama aja. Maka nilai T nya berapa? Karena 40 dibagi 10 yaitu adalah 4. Nah, pertanyaannya apa? Di sini kan pertanyaannya tinggi peluru pada T detik. Berarti di sini T detiknya itu 4 detik ya. Tinggi peluru pada 4 detik ini berapa? Ya. Berarti gampang nih, tinggal kita masukkan saja ke persamaan awalnya ya. Jadi tinggi maksimumnya adalah H4. Nah, H4 itu dari mana? Ini kan rumusnya kan, atau ya rumusnya atau persamaannya HT ya. HT sama dengan 40T min 5T kuadrat ya. Jadi di sini H T. Nah, ini rumusnya nih. Tulis lagi atau persamaan awalnya sama dengan 40T
Aduh, kok nggak nyala? Mohon maaf ya, delay laptopnya ternyata nih. 40T min 5T kuadrat, min 5T kuadrat. Nah ini ya persamaannya, jadi T nya kita ganti dengan 4 ya, T nya ini sama dengan 4. Nah pada waktu 4 detik tinggi maksimumnya itu ada di waktu 4 detik, maka tinggi maksimumnya berapa? Jadi H4 sama dengan 40 kali 4 dikurang 5 dikalikan 4 pangkat 2, jadi didapatkan 40 kali 4 160 dikurang 5, nah ini 4 pangkat 2 16 ya, jadi ini diperoleh 160 dikurang 80, maka hasilnya 80. Nah 80 apa? Karena dalam meter berarti ini 80 meter ya, M. Nah kesimpulannya, jadi tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut adalah 80 meter. Seperti itu ya. Ya jadi ini hari ini ada 6 contoh soal ya. Sangat banyak, tapi jenis soalnya berbeda-beda, mencarinya juga beda-beda. Kalian harus pahami dulu ya, tipsnya itu pahami apa yang ditanyakan oleh soalnya ya. Nah, nanti setelah itu tentukan langkah pertamanya ya sesuai dengan materinya, kita tentukan turunannya dulu. Terus nah karena kalau dicari stasioner berarti harus sama dengan 0 turunannya, kalau dicari titik balik juga sama, titik balik atau titik belok ya, seperti itu ya. Paham ya? Ya semoga kalian paham ya. Nah untuk kalian latihan silakan dikerjakan, asah kemampuannya, hanya 2 soal saja ya, semoga kalian bisa ya. Nah ini untuk soal nomor 2 nih ya, tolong perhatikan. Disitu kan suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3X kurang 900 ditambah 120 per X 100.000 rupiah. Agar biaya proyek minimum, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah berarti di sini kalian harus cari total biayanya dulu ya. Total biaya itu apa? Itu banyaknya hari, berarti di sini kan dengan X hari dikalikan dengan biaya proyek per hari, berarti X dikalikan dengan 3X min 900 plus 120 per X ya. Nah, nanti kalian akan memperoleh rumus baru atau persamaan baru ya. Nanti tinggal selanjutnya ngikutin aja yang tadi ya, tinggal diturunkan. Nah ntar X nya didapatkan seperti itu ya. Karena agar biaya proyek minimum, tentukan waktu yang diperlukan, berarti yang dicari X nya. Nah nanti nih X nya ini didapatkan, diperoleh ya, seperti yang contoh soal barusan, yang contoh ke-6. Nah, jadi nilai X nya nanti dapat berapa, seperti itu ya, gampang ya. Ya tetap semangat belajar ya. Ini mohon maaf apabila penjelasan Bapak kurang jelas ya. Ya semoga kalian dengan adanya video ini lebih memahami materi yang telah kami berikan ya, dan semoga aja materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya, serta kita selalu diberikan kesehatan dan semangat belajar yang tinggi, amin ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, sering keserimpet ngomong juga ya. Ya semoga kalian mengerti apa yang Bapak sampaikan, amin ya. Sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.